Halaman berapa, Pak? Halaman 98. 98. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Di halaman 98 ini itu ada sebuah bacaan tentang sumber energi alternatif. Ya. Kalian tahu tidak sumber energi yang paling besar, sumber energi apa? Ada yang tahu? Matahari. Iya, betul. Oke, matahari. Ya. Kemudian di sini ada sebuah sumber energi selain matahari, ada yang menggunakan istilah begini. Sumber energi alternatif itu adalah sumber energi alternatif dalam arti begini. Seumpama listrik. Listrik itu bisa ada di rumah masing-masing, itu ada dari sumber energi alternatif itu seperti air. Ya. Air yang deras merupakan sumber energi gerak. Energi itu bisa dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik. Nah, ini jadi sebuah energi yang alternatif untuk dipergunakan di masyarakat. Ada lagi sumber energi alternatif tentang listrik, tentang listrik juga bisa menggunakan ini. Matahari merupakan sumber energi utama di bumi, artinya bermateria. Hampir semua energi yang berada di bumi berasal dari matahari. Energi panas yang biasanya dapat digunakan untuk memanaskan ruangan, memanaskan air dan keperluan lainnya. Nah, jadi alternatif itu energi yang dimanfaatkan oleh manusia, yaitu ciri-cirinya yang bisa dimanfaatkan oleh manusia itu ini. Sumber energi tradisional adalah bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak dan gas alam. Ini adalah sumber energi tradisional. Kalau fosil itu dari batu bara, ya, minyak dan gas alam, itu nanti akan habis gitu. Kalau habis bagaimana gitu. Nah, jadi ada sumber energi alternatifnya gitu. Kalau dari batu bara habis, minyak habis, gas habis gitu. Nah, ada sumber energi alternatif yang dikembangkan saat ini, manfaatnya sumber energi yang tersedia di alam yang tidak akan habis. Jadi energi alternatif atau sumber energi alternatif itu tidak akan habis, ya, seperti matahari, angin, air, dan panas bumi. Itu tidak akan habis. Dari panas matahari bisa digunakan untuk biasanya tenaga surya. Nah, kalian pernah dengar tenaga surya yang dipasang di genteng tuh? Pernah lihat? Pernah dengar? Pernah dengarnya, Dok? Nah, itu dimanfaatkan karena panas matahari itu dimanfaatkan untuk energi listrik. Itu menggunakan ada suatu alat untuk menyerap panas matahari dan menjadi energi listrik. Kemudian angin. Di negara Belanda itu ada kincir angin kan? Ya. Angin adalah gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena tekanan udara. Nah, angin telah dimanfaatkan sejak dulu sebagai sumber energi pada perahu, layar, dan kincir angin. Tapi ini juga dari kincir angin ini, selain perahu, kincir angin itu sebagai internasional bisa menjadi listrik juga, tenaga energi listrik. Angin, air bisa juga tuh. PLTA, pembangkit listrik tenaga air.
Nah, kemudian panas bumi merupakan energi yang berasal dari panas yang disimpan di bawah permukaan bumi. Pusat bumi terbentuk dari lapisan batuan yang sangat panas. Hal itu menunjukkan bahwa bumi merupakan sumber energi panas yang sangat besar. Panas bumi bisa memanfaatkan lagi. Kemudian gelombang air laut bisa menjadi energi listrik. Bahan bakar bio. Nah, bahan bakar bio itu biasanya dari tumbuhan seperti buah jarak, kelapa sawit, kacang tanah, dan kedelai. Ini bisa menjadi selain obat, ada juga menjadi sebuah bahan bakar mengganti solar. Nih, biodiesel dapat digunakan untuk mengganti solar. Singkong, ubi, dan jagung dan sagu dapat diubah menjadi bioetanol. Bioetanol itu biasanya untuk bioetanol dapat menggantikan bensin tuh. Ya. Itu dari tumbuhan. Ini namanya bahan bakar bio. Nah, kemudian bahan bakar tersebut dikenal sebagai biogas. Nah, ini bahan bakar bio juga dapat berasal dari kotoran ternak. Nah, kotoran ternak itu bisa menjadi biogas, biasanya ditampung dalam sebuah alat, ditimbun di dalam tanah, itu menjadi gas. Gasnya bisa menjadi gas kompor gitu, tapi agak bau sedikit, tapi itu sebagai bahan alternatif dari kotoran ternak lah. Itu ada gasnya itu bisa menjadi sumber energi alternatif. Nah, itu bacaannya. Nanti kalian carikan ya. Nanti ada sebuah pertanyaan di classroom. Nanti kalian tuliskan jenis-jenis energi alternatif, ciri-cirinya. Ya. Apa di buku cetak, Pak? Dikerjainnya di buku terus apa di buku cetak? Nanti di classroom ya, kerjakannya di classroom. Nanti ada sebuah pertanyaan tentang bacaan yang tadi. Kamu tuliskan jenis-jenis energi alternatif, ciri-ciri, kemudian keberadaannya saat berdasarkan teks ke dalam benar. Jadi kalian tuliskan jenis-jenis energi alternatif dan ciri-cirinya ya. Nah, nanti Bapak akan tulis soalnya di classroom, nanti kalian kerjakan di classroom ya. Bisa pahami tugasnya? Bisa Paham, Pak. Oke. Paham, Pak. Oh, udah paham? Paham, Pak. Nanti Paham, Pak. Oke, nanti kalian siapa yang nggak punya teksnya? Ada yang nggak punya? Lagi di terbang, Pak. Oke, nanti Bapak akan share di WA ya teksnya yang belum punya. Oke, nanti masuk classroom ya. Tapi sebelum kalian masuk classroom, jangan lupa ini masih daftar hadir, masih ada yang belum ngisi, budaya baca belum ngisi. Nanti Bapak akan absen saja langsung di WA siapa yang sudah mengisi absen dan budaya baca ya. Silakan sambil nunggu kalian isi dulu daftar hadirnya dan budaya bacaan diisi. Judulnya apa, pengarangnya apa, pesan moralnya apa. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, Bisa, kalau Pak. gitu Bapak doakan Bisa, Pak. selalu sehat ya. Selalu sehat, kalau udah sehat bisa PJJ, bisa beribadah. Iya, Oke. Pak. Terima kasih semuanya dan Iya, selamat Pak. pagi. Dadah Terima kasih, semuanya. Pak. Dadah. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.